Saya menyiapkan kegiatan hari ini. Saya juga mewakili Bu Rina Masrihatin selaku Kepala Sekolah SD Madinda. Beliau masih ada acara rapat di kantor sehingga menitipkan salam dan terima kasih kepada para wali murid kelas 5 yang sudah hadir mengikuti sosialisasi AMK untuk kelas 5 tahun 2022. Adapun acara kali ini, susunan acaranya yang pertama tadi sudah kita buka dengan doa dan pembukaan oleh Ibu kita tadi, kemudian sambutan oleh kepala sekolah yang saya wakili, kemudian setelah itu ada pemateri dari Ibu kita, dan selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan Bunda dan Ayah untuk bertanya tentang materi sosialisasi ANBK. ANBK ini merupakan penilaian asesmen. Asesmen itu penilaian, Bunda. Tetapi bukan berarti nilainya 9, 10, 100 seperti itu, tidak seperti itu. Jadi kenapa diadakan di kelas 5 ANBK ini? Dikarenakan setelah nanti selesai ANBK dan diketahui hasilnya, maka di kelas 6 akan lebih diperhatikan di manakah letak kekurangan dari Ananda. Seperti itu. Kalau dulu memang UNAS itu di kelas 6, sekarang diganti di kelas 5 dengan tujuan seperti itu. Jadi tidak ada nilai angka-angka yang menunjukkan anak ini pandai, anak ini tidak pandai, tidak seperti itu, tetapi menunjukkan masing-masing kemampuan dari putra putri kita. Seperti itu, ya. Monggo selanjutnya Bu Nita. Bu Nita. Materi akan langsung disampaikan oleh Bu Nita. Mengingat buka-buka juga harus bekerja. Silakan Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mungkin Bapak Ibu kan ada kesibukan di rumah, mungkin ada yang bekerja. Terima kasih sekali sudah hadir pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan undangan yang disampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf saya salah. Hari ini kita berkumpul di sini untuk sosialisasi AM, yaitu asesmen nasional. Mungkin ada yang bingung ya, ada AM, ada ANBK, ada AKM, gitu ya. Jadi pada dasarnya itu yang itu asesmen nasional. Asesmen nasional itu apa sih? Yang ini adalah program penilaian terhadap mutu pendidikan setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi ini itu untuk memotret mutu pendidikan suatu sekolah atau madrasah itu digunakan, yaitu asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini, mutu satuan pendidikan itu dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar. Yang mendasar itu meliputi ada kegiatan literasi, numerasi, sama karakter, serta kualitas proses belajar mengajar. Nah, di asesmen nasional itu ada 3 ya Bapak Ibu. Nih, monggo absen rumin Bapak, absen rumin. Asesmen nasional itu ada 3 komponen yang meliputi yang pertama yaitu AKM. Nah, AKM itu singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum, disingkat AKM. Yang kedua itu adalah survei karakter.
Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, asesmen nasional di sini itu tidak hanya siswa saja, tapi juga gurunya. Jadi siswa dan guru itu sama-sama dinilai. Untuk yang siswa itu adalah AKM sama survei karakter. Jadi nanti ketika anak-anak itu AMBK itu singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi nanti kegiatan yang anak-anak lakukan itu ada dua, yaitu AKM. Yang kedua adalah survei karakter. Jadi nanti kegiatannya anak-anak itu dua. Nah, untuk yang survei lingkungan belajar itu apa? Itu tugasnya gurunya. Jadi tidak hanya siswa saja, tapi juga gurunya juga ada tugasnya sendiri. Jadi siswa dan guru itu dinilai kan, karena tadi asesmen nasional itu untuk memotret mutu pendidikan. AKM di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu literasi dan numerasi. Jadi literasi dan numerasi. Jadi kegiatannya nanti latihan soal-soalnya itu tidak misalkan contohnya ya Bapak Ibu, biasanya itu kan kita mengajari putra putri kita itu penjumlahan itu kan 2 tambah 3 sama dengan 5 gitu aja kan. Tapi kalau soal AKM itu tidak seperti itu, ada narasinya. Dalam artian misalkan jadi dibuat soal cerita. Jadi misalkan ibu membeli roti 2 buah, kemudian ibu diberikan oleh tetangganya 3 buah. Berapa jumlah roti ibu sekarang? Jadi seperti itu. Jadi anak tidak hanya kalau 2 tambah 3 itu kan sekedar simbol saja. Tapi kalau soal AKM itu anak-anak memang dilatih untuk istilahnya berpikir tingkat tinggi. Jadi memang di sini memang sangat penting sekali anak-anak itu memahami bacaan. Jadi ketika dia membaca, dia harus tahu apa yang harus yang dibaca itu apa. Ketika dia hanya membaca tapi dia tidak mengerti, pasti nanti kesulitan ketika mengerjakan soalnya. Jadi memang sangat penting sekali memahami soalnya. Kembali lagi, tadi kan ada literasi sama numerasi. Literasi kan kegiatannya yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi. Sedangkan numerasi yaitu memahami, mengaplikasi dan berkenalan. Jadi semua soal-soal itu bisa dibuat AKM. Dalam artian dia bisa dibuat cerita. Jadi tidak hanya soal, mungkin kalau literasi kan identik sama bahasa Indonesia ya, tapi matematika juga bisa. Gitu. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, jadi sasaran asesmen nasional itu tidak hanya siswa tapi juga guru. Guru survei lingkungan belajar. Kalau siswa 2 AKM sama survei karakter. Jadi guru dan siswa sama-sama. Ketika nanti sudah mengerjakan, nanti akan ada hasilnya dari pusat seperti itu. Oke, mungkin lagi ini. Kenapa asesmen nasional itu hanya diikuti oleh sebagian murid? Nah, karena ini tidak menentukan kelulusan siswa. Kalau dulu kan ada UN ya Bapak Ibu. Sekarang asesmen nasional ini bukan diganti bukan, tapi ini memang program pemerintah sendiri untuk memotret mutu pendidikan setiap sekolah. Jadi kenapa kok hanya diikuti oleh sebagian siswa? Karena asesmen nasional itu kan tidak untuk menentukan kelulusan prestasi siswa, tapi evaluasi hasil belajar siswa setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Karena tidak adil kalau misalkan kalau UN kan anak-anak sudah belajar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi ditentukan hanya 3 hari ketika dia mengerjakan ujian nasional. Padahal dari kelas 1 sampai kelas 6 siswa itu kan berproses. Dalam artian dari kelas 1 mereka sudah belajar apa, kelas 2 apa, otomatis kan pasti bertambah
prosesnya itu yang memang dinilai yang sangat penting. Jadi seperti itu. Nah, asesmen nasional ini merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa kelas nasional itu di kelas 5, 8, dan 11. Kalau kelas 5 berarti kan, kalau kelas 8 berarti kan kelas 2 SMP. Kalau kelas 11 berarti kelas 2 SMA. Kenapa? Karena kan tadi yang sudah disampaikan Kulit, ketika nanti anak-anak menjalankan pada kelas 5 itu kan nanti hasilnya sudah keluar. Ketika keluar nanti mana saja yang harus diperbaiki. Jadi nanti tahun depan harus seperti ini, jadi seperti itu. Kenapa kelas 5, 8 sama 11? Tidak kelas 6, kelas 3, kelas 12 itu enggak. Selain itu, asesmen nasional ini juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran, dari dampaknya. Apa yang anak-anak dapatkan itu, apakah mereka bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu berdampak, berarti kan proses pembelajarannya berhasil. Tapi kalau misalkan anak-anak tetap saja, berarti belum berhasil. Kabarnya seperti itu. Ketika misalkan di sekolah diajari cara menghitung, di rumah ketika mereka mengalami di lingkungan rumah mereka juga bisa menghitung, itu berarti berdampak, berarti proses pembelajarannya dia berhasil. Jadi seperti itu yang dinilai. Nah, murid kelas 5, 8, dan 11 ini mengalami proses pembelajaran di sekolah sehingga dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Jadi proses pembelajarannya tadi yang dilihat. Nah, apakah asesmen nasional menggantikan UN? Itu jawabannya beda. Asesmen nasional itu tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional itu menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Jadi, asesmen nasional itu menggantikan peran UN untuk memetakan ataupun mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Kemudian sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Jadi ketika nanti AN ini sudah dilaksanakan, otomatis dari pihak sekolah dan dinas pendidikan itu juga mengevaluasi apa yang kurang. Ketika nanti kurang harus diperbaiki. Untuk memperbaiki itu, apa yang dibuat program selanjutnya. Jadi seperti itu. Itu fungsinya asesmen nasional. Jadi sudah jawab ya. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional atau soal N? Itu biasanya itu kan kalau soal-soal itu kan ABC terus isian gitu kan Bu ya. Kalau sekarang itu seperti ini, ada pilihan ganda, tapi ada pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan. Jadi kayak menjodohkan seperti itu. Kemudian ada isian singkat, kemudian ada
uraian. Biasanya ada soal-soal seperti benar atau salah. Nah itu soal-soal seperti itu. Jadi nggak hanya ABC terus habis itu isi seperti itu dan tidak seperti itu. Jadi model tipe soalnya juga lebih banyak. Oleh sebab itu kalau misalkan tidak latihan, tidak terbiasa, takutnya nanti anak-anak kebingungan meskipun mungkin soalnya sederhana. Jadi seperti itu. Untuk mode pelaksanaan asesmen nasional ini ada kan berbasis komputer. Ada dua, ada daring sama semi online sama semi online. Kalau online itu berarti full pakai jaringan internet. Tapi kalau semi online itu nanti memang ada komputer satu itu nanti yang dibuat untuk mengirimkan hasilnya ke pusat. Jadi gini, kalau online ibu mengerjakan itu langsung masuk ke pusat. Tapi kalau semi online anak-anak mengerjakan di sini masuk ke sini dulu. Habis itu dari sini baru dikirimkan semuanya ke pusat. Jadi bedanya seperti itu antara online sama semi online. Tapi nanti insya Allah kita untuk kelas 5 ini kita pakai yang online. Jadi langsung jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Pemantauan, evaluasi dan laporan ini nanti akan dilakukan oleh panitia tingkat pusat, provinsi, SMP, kabupaten kota, satuan pendidikan serta panitia di luar negeri sesuai dengan tugas dan kewenangan. Jadi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Oke. Untuk ini waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya itu 2 hari. Nanti anak-anak itu pelaksanaannya 2 hari. Hari pertama itu nanti anak-anak melakukan literasi sama survei karakter. Terus kemudian yang hari kedua itu anak-anak numerasi yang survei lingkungan belajar ya. Jadi seperti itu. Jadi 2 hari. Hari pertama nanti literasi sama survei karakter. Hari pertama literasi dan survei karakter. Hari kedua itu anak-anak yang numerasi saja 2 hari. Untuk waktunya itu yang pertama biasanya anak-anak itu 15 menit itu latihan. Jadi sebelum anak-anak mengerjakan hal itu nanti muncul latihan dulu. Dikerjakan dalam waktu 15 menit. Itu waktunya sudah otomatis ya. Ketika nanti anak-anak belum selesai tapi waktunya sudah habis, otomatis akan melompat sendiri, keluar sendiri. Jadi kalau bisa kan memang anak-anak harus memperhitungkan antara soal sama waktu yang sudah diberikan. Setelah pertama latihan 15 menit, ketika anak-anak sudah latihan istilahnya buat pemanasan. Kemudian baru mereka mengerjakan soal yang selama 75 menit. Nah, kemudian untuk survei karakter itu hanya 30 menit saja. Di waktunya 15, 75 sama 40 menit. Sedangkan untuk yang hari kedua itu yang survei karakter kan sudah tidak ada. Berarti cuma latihannya 15 menit, kemudian dilanjutkan mengerjakan soalnya selama 5 menit. Setelah itu sudah selesai. Jadi waktunya hanya
biar kalau terlalu banyak nanti takutnya malah sepi, makanya dibagi menjadi 2. Nah, untuk jadwal pelaksanaan setelah bulan September ya Bapak Ibu. Jadi di sini untuk pelaksanaannya sendiri itu ada di Oktober tanggal 24 sampai 27. Tapi sebelumnya itu ada simulasi. Simulasi itu berarti anak-anak nanti mencoba dulu. Simulasinya itu nanti sekitar tanggal 3 sampai 6 Oktober. 3 sampai 6 Oktober. Itu yang gelombang 2, maaf. Ini yang gelombang 2. Tapi untuk yang gelombang 1, simulasinya nanti kemungkinan akhir September. Jadi nanti kita tapi tidak tahu nanti kita masuk ke gelombang 1 atau gelombang 2 itu nanti dari dinas. Kalau misalkan kita masukkan gelombang 1 berarti sekitar akhir September kita melaksanakan simulasinya dulu. Tapi untuk yang gelombang 2 sekitar awal Oktober 3 sampai 6 Oktober. Jadi prosesnya tidak langsung anak-anak mau jaga tapi ada tahapannya. Setelah simulasi selesai baru nanti kita pelaksanaannya di gelombang 1 akhir Oktober 24 sampai 27. Untuk yang gelombang 2-nya itu awal November. Gelombang 2 awal November. Jadi seperti itu namanya hari ini Bapak Ibu dikumpulkan di sini supaya paling tidak juga supaya memberikan motivasi ke anak-anak supaya giat latihan. Mungkin kan Bu sudah sering memberikan soal latihan, terus memberikan tugas literasi, membaca itu ya harapannya itu anak-anak biar terbiasa, terlatih seperti itu. Oke, sudah. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau seperti apa? Atau mungkin sudah bingung bawa mau pulang Bapak Ibu. Ya, tapi jangan lupa memperhatikan anak-anak ya Bu ya. Karena kan ini kan sudah September, kemudian kemungkinan nanti kan akhir September anak-anak sudah simulasi, jadi minta tolong untuk dimotivasi ya anak-anaknya. Sekarang Bapak Ibu ada pertanyaan? Sudah jelas ya, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan lewat duit gitu ya di WA. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Monggo Bapak Ibu kali dipun sambi. Demikian tadi acara sosialisasi AN yang akan dilaksanakan untuk siswa-siswi hari ini. Sebelumnya saya tutup, kita berdoa dulu untuk kelancaran anak-anak kan ya Bu. Doa dulu. Allahumma
sambi, monggo. Oh, sampun, ya Allah. Luar biasa. Nggih. Siap, siap, siap. Ayo Pak, monggo Pak, dipun sambi Pak. Monggo, monggo. Monggo. Matur nuwun sangat, nggih. Matur nuwun sangat Ibu, inggih. Matur nuwun sangat, inggih, monggo, inggih. Monggo, monggo, inggih, monggo, matur nuwun, inggih. Nggih, matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat, nggih. Ya, terima kasih, matur nuwun sangat Bapak. Nggih, matur nuwun sangat, nggih. Nggih, matur nuwun sangat Bapak. Nggih, matur nuwun sangat Ibu. Nggih, matur nuwun. Asik. Nggih, monggo, monggo. Nggih, matur nuwun sangat Ibu. Nggih.